warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan absen kalian dulu ya. Alhamdulillah, hari ini kalian masuk semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya mau bertanya nih. Adakah yang masih ingat di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang materi apa? Ya, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang pendapatan nasional. Apa sih pendapatan nasional itu? Adakah yang masih ingat? Ya, pendapatan nasional itu menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara. Nah, oleh sebab itu, pendapatan nasional ini sangat penting dalam menggambarkan tingkat kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari pembelajaran ini diharapkan nanti kalian itu dapat mendeskripsikan pengertian pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, serta permasalahannya dan juga cara mengatasinya. Nah, di pertemuan hari ini saya menggunakan metode pembelajaran group investigation, di mana nanti saya akan membentuk kelas ini menjadi 3 kelompok untuk mendiskusikan soal yang nanti saya akan memberikan kepada kalian. Nah, di setiap kelompok ini akan mendapatkan soal pembahasan yang berbeda. Jadi tolong kalian simak baik-baik materi yang akan saya sampaikan ini, karena nanti bagi kelompok yang menjawab dengan baik dan bagus, tepat, benar, akan mendapatkan reward dari ibu. Jadi simak baik-baik ya, agar nanti kalian bisa menjawab dengan baik. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat itu semakin bertambah dan kemakmuran masyarakatnya itu semakin meningkat. Dan selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah SDM, yang kedua adalah SDA, yang ketiga adalah iptek, yang keempat adalah faktor budaya, yang kelima adalah faktor sumber daya modal. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang pertama adalah faktor sumber daya manusia. Nah, faktor sumber daya manusia ini sangat penting dalam proses pembangunannya. Mengapa? Karena cepat atau lambatnya proses pembangunan itu tergantung pada sejauh mana sumber daya manusianya itu memiliki kompetensi yang memadai dalam proses pembangunan. Dan yang kedua adalah sumber daya alam. Nah, kita perlu tahu nih bahwa sebagian negara berkembang itu bertumpu pada sumber daya alamnya dalam proses pembangunan, seperti misalnya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan, dan kekayaan laut. Yang ketiga adalah faktor iptek atau biasa disebut dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, perkembangan iptek yang semakin pesat juga mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Dan yang keempat adalah faktor budaya. Faktor budaya ini juga dapat mendorong pembangunan, diantaranya sikap kerja keras, kerja cerdas, jujur, disiplin, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah faktor sumber daya modal. Nah, faktor sumber daya modal ini sangat diperlukan untuk mengolah SDA atau sumber daya alamnya
dan juga meningkatkan kualitas iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah faktor-faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Di sini ada beberapa faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah faktor korupsi. Yang kedua adalah faktor laju inflasi. Yang ketiga adalah faktor tingkat suku bunga. Nah, perlu kita ketahui bahwa korupsi itu akan mempersulit sekali pembangunan karena membuat kekacauan dan ketidakefisienan dalam pembelanjaan. Yang kedua adalah laju inflasi. Nah, laju inflasi ini akan berdampak pada menurunnya indeks kepercayaan konsumen karena masyarakat cenderung akan mengurangi belanja karena sangat berhati-hati terhadap resiko kenaikan harga yang tinggi. Yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini akan mempengaruhi investasi. Sampai di sini kalian sudah paham? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Baik, kalau seperti itu saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan pendapatan per kapita jangka panjang yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan dan perubahan perekonomian di suatu negara. Selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu merupakan proses peningkatan jumlah produksi dari tahun ke tahun dalam satu tahun atau disebut juga dengan jangka pendek. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi itu tidak memperhatikan pertambahan penduduk. Pertumbuhan ekonomi itu juga belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Juga pertumbuhan ekonomi itu tidak meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, sedangkan kalau pembangunan ekonomi itu merupakan proses perubahan yang terus-menerus menuju perbaikan. Nah, termasuk usaha untuk meningkatkan produksi per kapita. Nah, pembangunan ekonomi ini juga memperhatikan pertambahan penduduk, meningkatkan taraf hidup masyarakat, juga pembangunan ekonomi itu pasti disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Paham? Baik, kalau seperti itu saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu perencanaan pembangunan ekonomi. Perencanaan pembangunan ekonomi merupakan pengendalian dan pengaturan suatu perekonomian untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah indikator moneter, yang merupakan indikator yang mengacu pada indikator pendapatan per kapita dan kesejahteraan manusia. Yang kedua adalah indikator non-moneter, dan yang ketiga adalah indikator campuran. Nah, indikator campuran ini merupakan indikator yang mencakup indikator Sustainability Index dan pembangunan manusia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah SDA, SDM, pembentukan modal, kemajuan iptek, dan kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah SDA atau sumber daya alamnya, yang merupakan faktor input yang akan diubah menjadi output. Yang kedua adalah SDM atau disebut juga dengan sumber daya manusia, yang merupakan tenaga kerja yang potensial untuk menggerakkan roda perekonomian, pembangunan perekonomian di suatu negara. Yang selanjutnya adalah pembentukan modal, yang merupakan pendapatan yang ditabung untuk diinvestasikan ke produksi dalam bentuk bahan baku peralatan.
seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kemajuan iptek, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah kewirausahaan, yaitu orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menanggapi peluang bisnis yang dapat menggerakkan roda perekonomian. Selanjutnya adalah faktor non-ekonomi. Yang pertama adalah sosial, yang merupakan kebiasaan, adat istiadat, kebudayaan yang dapat menciptakan tingkat ketentraman masyarakat suatu negara. Yang kedua adalah politik, suhu politik negara yang akan dapat mempengaruhi keadaan ketenangan masyarakat suatu negara. Selanjutnya adalah institusional, yang merupakan kelembagaan akan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat di suatu negara. Paham? Baik, kalau seperti itu saya akan melanjutkan, yaitu permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Nah, permasalahan yang pertama adalah ketergantungan pada sektor primer pertanian. Nah, biasanya negara-negara berkembang itu bergantung pada sektor pertanian dan pertambangan. Dan ada juga negara berkembang yang hanya bergantung pada sektor pertanian saja. Yang kedua adalah rendahnya tingkat produktivitas. Nah, rendahnya tingkat produktivitas ini dapat dilihat dari PDB per kapita atau pendapatan domestik bruto per kapita atau PDB pekerja yang kecil. Nah, hal ini berkaitan dengan rendahnya tingkat kehidupan dan keterbatasan kesempatan kerja yang tersedia. Selanjutnya adalah rendahnya tingkat kehidupan. Nah, rendahnya tingkat kehidupan ini dapat kita lihat dari kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar, misalnya itu makanan, pakaian, dan rumah. Selanjutnya adalah tingginya tingkat pengangguran. Nah, penyebab dari pengangguran ini adalah laju pertumbuhan angkatan yang tinggi melebihi daya tampung perekonomian masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya adalah kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah arah kebijakan umum untuk melanjutkan pembangunan Indonesia sejahtera, yang tercermin dari peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang selanjutnya adalah arah kebijakan umum untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi. Nah, dengan penguasaan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum. Nah, yang selanjutnya adalah arah kebijakan umum guna memperkuat dimensi umum keadilan dalam suatu bidang. Nah, yang termasuk pengurangan kesenjangan, pembangunan antar daerah, misalnya antar kota dan desa. Juga pemberantasan korupsi secara konsisten sangat diperlukan guna menciptakan pemerintahan yang bersih. Nah, baik, cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalian bentuk kelas ini menjadi 3 kelompok. Yang sebelah kanan kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah kiri kelompok 3. Baik, silahkan untuk perwakilan kelompoknya mengambil salah satu soal ini untuk kalian diskusikan. Saya beri waktu kalian 5 menit untuk mendiskusikannya. Setelah selesai, silahkan perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Nah, untuk kelompok yang menjawab dengan tepat, benar, dan baik, nanti kelompok kalian akan mendapatkan reward dari ibu. Baik, waktu dimulai dari sekarang. Baik, saya rasa cukup 5 menit ya waktunya. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok yang pertama terlebih dahulu. Dipersilahkan.
Baik, jawabannya benar. Jadi faktor-faktor pembangunan ekonomi itu ada 5. Yang pertama adalah faktor SDM, yang kedua adalah faktor SDA, yang ketiga adalah faktor modal, yang keempat adalah kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi, yang keempat adalah faktor budaya. Ya, selanjutnya silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Jawaban yang sangat singkat ya. Jadi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu adalah kalau pertumbuhan ekonomi itu belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi itu sudah pasti disertai dengan pembangunan ekonomi. Dan untuk kelompok selanjutnya, kelompok 3 dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas jawabannya. Jawabannya bagus. Jadi pertanyaannya adalah mengapa sumber daya manusia itu sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi. Jadi sumber daya manusia itu termasuk faktor yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Mengapa? Karena proses pembangunan ekonomi itu tergantung pada sejauh mana SDM-nya itu memiliki potensi atau kompetensi yang memadai dalam proses pembangunan ekonomi. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ibu cukupkan untuk pertemuan hari ini. Namun sebelum Ibu tutup, adakah yang dapat menyimpulkan materi yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, benar sekali. Kalau pertumbuhan ekonomi itu tidak disertai dengan pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan ekonomi itu sudah disertai dengan pertumbuhan ekonomi. Baik, untuk tugas, silakan kalian kerjakan LKS halaman 37, uji kompetensi 2. Dikumpulkan di meja Ibu minggu depan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya silakan kalian pelajari tentang ketenaga kerjaan. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.